Selamat pagi Bu Desi dan teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah database yang bertema kredit kendaraan bermotor. Pada tahap awal, kita akan masuk ke dalam konseptual database design. Pada konseptual database design ini, kita harus menentukan entitas yang akan digunakan terlebih dahulu. Di sini kita telah mengidentifikasikan bahwa ada 6 entitas yang akan digunakan. Yang pertama itu sales, yang kedua itu cabang, yang ketiga itu motor, yang keempat itu kredit, yang kelima itu klien, dan yang paling terakhir adalah kreditur. Setelah kita sudah mengetahui entitas apa saja yang akan digunakan, kita akan masuk ke tahap 2. Pada tahap 2 ini, kita akan mengidentifikasikan hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Di sini dapat dilihat bahwa kita telah menentukan multiplicity-nya, cardinality-nya, dan partisipan, serta hubungannya yang ada antara satu entitas dengan entitas lainnya. Setelah kita menentukan hubungan yang ada pada satu entitas dengan entitas lainnya, kita akan masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah tahap kita mengidentifikasi atribut-atribut yang ada pada suatu entitas. Di sini dapat dilihat bahwa kita memiliki entitas dan juga memiliki atribut. Di sini atribut kita juga menuliskan mana yang komposit, mana yang multi-value. Di sini ditunjuk bahwa yang warna oranye adalah komposit, dan yang berwarna biru adalah multi-value. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang determine attributes domain. Contoh yang pertama ada attributes entity cabang. Cabang memiliki dua domain yaitu varchar dan number. Nah, attributes entity yang kedua ada sales. Sales memiliki tiga domain yaitu varchar, number, dan date. Nah, di bagian null semuanya no karena tidak boleh ada null. Di bagian multi value semuanya juga no, kecuali di bagian nomor telepon dan email. Yes. Nah, dan juga kecuali di bagian kreditur, nomor telepon dan email di bagian multi value-nya no. Nah, kita lanjut ke bagian determine kandidat primary alternate key attributes. Nah, yang pertama ada klien primary key-nya kode klien, kredit primary key-nya kode kredit, dan seterusnya semuanya sama. Di sini ada entity diagram with primary key. Kita lanjut ke bagian logical database design. Yang pertama ada derive relation for logical data model. Nah, semuanya ini adalah strong entity dan nggak ada yang weak strong, dan nggak ada juga yang weak entity. Terus kita lanjut one to many binary relationship, hubungan antara cabang mempunyai sales. Nah, di sini ada parents entity dan child entity. Di sini juga ada parents entity dan child entity. Di sini juga sama, di sini juga sama. One to one binary relationship. Di sini juga sama, ada parents entity dan child entity. One to one recursive relationship gak ada, super class dan subclass gak ada, many to many relationships. Di sini tercipta satu entity baru yaitu kedatangan. Nah, berikut complex relationships berasal dari hubungan many to many antara sales dan klien yang menghasilkan entitas baru yang memiliki atribut sendiri dan mendapatkan dua atribut tambahan sebagai FK atau foreign key yang berasal dari PK atau primary key dari kedua entitas. Terus kita lanjut ke multi value. Atribut di RD kami ada pada setiap entitas yang memiliki atribut nomor telepon dan email selain kreditur seperti cabang, sales, dan klien. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bagian logika di tahap yang kedua, di mana di sini adalah proses normalisasi. Mulai dari proses normalisasi yang pertama, di mana kita akan menghilangkan multi-value dan komposit atribut pada setiap tabelnya. Di sini akan kita
hilangkan dan kita pisahkan menjadi beberapa tabel yang lainnya untuk tabel yang memiliki multi value dan komposit atribut. Terus selanjutnya ada di proses normalisasi yang kedua, di mana di sini kita akan menghilangkan ketergantungan parsial, di mana setiap atribut yang bukan primary key hanya bisa bergantung kepada atribut yang primary key. Di sini ada total tercipta 13 tabel dengan tambahan tabel kedatangan yang sebelumnya merupakan nama relasi dari hubungan multiplicity many to many dari tabel client dan sales dengan atribut tambahannya sendiri yaitu tanggal kedatangan. Lalu di proses normalisasi yang ketiga di sini kita akan menghilangkan ketergantungan transitif yang dimana di sini ada atribut di di kami yang sebenarnya bukanlah primary key tapi bisa menentukan atribut yang lainnya di mana di sini ada atribut kode pos yang menentukan atribut kota dan provinsi. Terus selanjutnya di sini adalah tabel-tabel yang sudah terbuat, total ada 14 tabel ya yang sudah tercipta setelah melalui normalisasi 3 tahap. Terus saja di sini ada tahap yang ketiga di bagian logikal, yaitu di sini adalah hubungan antara identitas di kami dari awal hingga akhir. Di sini adalah alur proses terjadinya. Lalu yang terakhir di sini ada bagian logikal di tahap yang keempat, yaitu di sini kita akan mengecek batasan atau constraint pada setiap tabel. Yang dimana di sini ada yang hanya punya primary key, ada yang punya primary key, foreign key, dan unique, ada juga yang punya primary key dan foreign key untuk ke setiap tabelnya. Itu total ada 14 tabel. Lalu yang terakhir adalah bagian fisikal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dan tahap terakhir adalah penanam pesisita database design di dalam Aton Apex yang milik saya sendiri, Joshua Magdaya. Bisa dilihat di dalam Aton Apex ini sudah ada strip yang bernama Tedit Tendarang Semasip. Sudah bisa dilihat di dalam Aton Apex saya sendiri di sini dan akan ada semua stripnya lengkap berisi dengan semua tata rana. Sudah ada tulisnya yang sudah saya akan bahas nanti. Setelah stripnya dirancang, akan berhasil tanpa adanya satu pun error dan 123 segmen yang berhasil. Dan ini adalah hasil tabel yang diciptakan dari SEMAS tersebut. Ada total 15 tabel. Dan ini adalah semana yang saya sudah perlihatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil tulis yang dibuat untuk menampilkan data dengan berbagai cara. Cara pertama adalah menggunakan fungsi total untuk mengubah format number sama format date menjadi seperti di sini. Apa huruf kapital, lower, huruf kecil. Melakukan doi antara tabel tayang dengan kode pos, duda, melakukan doi antara tabel tayang, tedit, editor, motor, dan tabang. 5 tabel. 5 tabel berbeda dapat dilakukan doi tanpa adanya satu pun hal. Dan juga ada subtrolling, by variable, bisa juga memasukkan data input seperti Honda, di mana warna merek motor Honda semua. Juga membuat view Yamaha untuk merek motor Yamaha itu sendiri, view dari tabel sederhana, juga conditional expression, mencari tayang yang tadinya di atas 6 juta maupun sales di bawahnya 6 juta. Juga mengubah bulan dari bahasa Inggris menjadi, dan yang terakhir adalah sequence untuk mengupdate primary key secara otomatis menggunakan NetFont. Dan itu saja hasil dari laporan pembuatan pesisita database yang bernama Tedit Tendarang. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih.